Pasti masih pada di rumah aja ya. Nah, semoga adik-adik di rumah semuanya masih pada sehat selalu dan bersuka cita selalu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama merayakan Natal Sekolah Minggu. Meskipun merayakannya di rumah aja ya adik-adik, tapi kita harus tetap semangat dan tetap bersuka cita selalu. Nah, supaya makin semangat, kita mau pujikan satu lagu, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Nah, gimana adik-adik? Sudah semakin semangat belum dengan memuji nama Tuhan ini? Tapi tunggu dulu. Setelah ini kita mau mendengarkan sambutan sekaligus doa pembukaan Natal kita hari ini. Kepada Bapak Supriyanto kami silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat siang adik-adik. Salam. Iya. Pertama marilah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa memelihara dalam kehidupan kita, ya. Terlebih Tuhan memberikan kesehatan. Adik-adik rasakan enggak ini? Dirasakan enggak ini? Hah? Tuh, adik-adik sudah berikan kesehatan toh? Iya, sampai hari ini. Nah, adik-adik, ya, saya selaku majelis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang pada saat ini ibadah atau merayakan Natal. Kiranya dengan Natal pada saat ini, ya, adik-adik bisa tumbuh menjadi lebih baik, ya, menjadi terang, bersinar di tengah-tengah kehidupan adik-adik semuanya. Nah, mari kita buka dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini, pada siang hari ini Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada siang hari ini anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kategorial anak pada saat ini akan mengadakan perayaan Natal. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, menyertai acara pada siang hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan biarlah dengan perayaan Natal ini Tuhan, anak-anak-Mu menjadi teladan di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak-Mu boleh tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sudah selesai berdoanya. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum memuji nama Tuhan, Mbak Kiki mau tanya nih, kalau misalkan hari Natal itu di rumah ada apa?
Bener banget, di rumah ada pohon Natal, mesti adik-adik udah menghias pohon Natal nih sama lampu-lampu yang warna-warni. Nah, makanya dari itu Mbak Kiki mau ajak adik-adik nih untuk menyanyi lagunya Pohon Terang. Bisa dong? Adik-adik, setelah ini kita mau menyanyikan lagu Malam Kudus sambil menyalakan lilin kita masing-masing ya. Adik-adik di rumah bisa dipersiapkan dulu lilinnya dan minta tolong orang tua atau kakak untuk membantu menyalakan lilinnya. Hati-hati ya adik-adik, jangan dinyalakan sendiri, harus dipantau orang yang lebih tua ya. Nah, gimana? Sudah siapkah semua lilinnya? Kalau sudah, mari kita menyanyi lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga
Sekarang lilinnya bisa ditiup dan disimpan kembali supaya kita bisa melanjutkan memuji Tuhan. Nah, kita sudah selesai menyalakan lilin adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah harus duduk yang manis, sikapnya yang tenang. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Ibu Wihani kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semua sukacita hari ini? Puji Tuhan. Semua sehat? Luar biasa. Hari ini kita akan mendengar cerita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Teman-teman dan juga anak-anak yang ada di rumah semua mengikuti Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua bersukacita karena mengikuti ibadah Natal. Kami akan mendengar cerita. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan cerita tentang Immanuel. Apa itu ya Immanuel? Immanuel adalah Allah beserta kita. Nah, cerita tentang Immanuel ini ada di dalam Alkitab, yaitu terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Anak-anak yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kalau sudah mendapatkannya, Ibu akan membacakan, anak-anak bisa mengikuti di rumah masing-masing dan juga yang ada di gereja juga bisa mengikutinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, anak-anak, tadi Ibu katakan bahwa cerita kita hari ini adalah tentang Immanuel. Immanuel adalah Allah beserta kita.
Apa sih artinya Allah beserta kita itu? Ada yang tahu apa artinya Allah beserta kita itu? Artinya yang pertama, Allah beserta kita adalah Allah dekat dengan kita. Allah nggak jauh dari kita. Allah itu ada di dalam hati kita saat kita percaya kepadanya. Allah dekat dengan kita bukan hanya saat kita senang, tapi saat kita sedih, saat kita sakit, Allah juga dekat dengan kita. Allah juga mengasihi kita. Apa buktinya kalau Allah mengasihi kita? Nah, anak-anak, 2000 tahun yang lalu Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus Sang Immanuel itu lahir ke dunia. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Anak-anakku, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tetapi sekalipun Yesus lahir di kandang domba, Yesus bukan bayi yang biasa. Yesus adalah Allah yang hebat. Yesus adalah Allah yang luar biasa. Yesus juga adalah penguasa langit dan bumi. Yesus juga menguasai kita. Jadi kita semuanya ada dalam kendali Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa, Yesus adalah, siapa yang tahu Yesus adalah siapa? Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja yang hebat, Raja di atas segala raja. Jadi kalau raja di dunia ini belum ada apa-apanya, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Karena Yesus lahir sebagai Raja, maka para domba dan juga gembala datang untuk apa? Siapa yang tahu? Para gembala datang untuk apa? Untuk menyembah Sang Immanuel yang datang sebagai Raja. Karena Dia Raja dari negeri timur, 3 orang Majus juga datang untuk menyembah Sang bayi Immanuel itu. Mereka membawa apa? Siapa yang tahu? Mereka membawa apa? Membawa emas, ya, membawa kemenyan, membawa mur. Semuanya itu dihadiahkan untuk Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Allah yang menjadi Raja di atas segala raja. Saat kita sedih, Dia dekat dengan kita. Saat kita takut, Dia dekat dengan kita. Kristus memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nah, Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita, juga berarti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu apa buktinya kalau Allah itu tidak pernah meninggalkan kita? Buktinya Allah selalu memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendampingi kita. Contohnya, kalau kita tidak bisa belajar, siapa yang mendampingi? Ada bapak dan ibu guru
yang mengajari kita belajar matematika, kemudian belajar bahasa Inggris ya. Kalau kita sakit, ada siapa? Ada dokter yang bisa mengobati kita. Tuhan memakai para dokter untuk menolong kita. Kemudian kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ada orang tua, ada papa mama, ya, ada Mbah Kong, ada Mbak Uti, ada kakak adik yang mengingatkan kita. Kamu salah. Orang tua menasehati kita. Tuhan memakai orang tua untuk menasehati kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangga nggak punya Tuhan Yesus Sang Immanuel itu? Bangga. Ibu juga bangga punya Yesus Sang Immanuel, karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia memberikan ketenangan di dalam hati kita. Dia juga melindungi kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Sekarang gimana ya caranya supaya Allah selalu menyertai kita? Kita harus menghormati Yesus Sang Immanuel. Terus gimana Bu caranya kita menghormati? Caranya adalah rajin mengikuti sekolah minggu. Sekalipun sekolah minggu saat ini dilakukan secara online. Anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu di rumah masing-masing. Jangan malah, tidur aku malas sekolah minggu, kan hari ini hari minggu nggak ada sekolah minggu. Jangan ya, kita tetap mengikuti sekolah minggu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menghormati Yesus Sang Immanuel itu? Kita rajin berdoa. Tiap malam sebelum tidur berdoa. Bangun tidur kita juga berdoa. Mau makan kita juga berdoa. Kita juga berdoa untuk orang tua kita yang bekerja, ya, untuk kakak-kakak layan yang melayani kita di sekolah minggu, untuk Bapak Pendeta yang juga melayani di gereja, juga mendoakan teman-teman kita, mendoakan guru kita, dan kemudian kita juga rajin membaca Alkitab. Bangun tidur jangan langsung, mana HP-ku Ma? Bu, mana HP-ku? Mau apa? Main game? Jangan, kita buka Alkitab dulu, baca firman Tuhan dulu, karena kita ingin menghormati Sang Yesus sebagai Immanuel itu. Selain itu, karena kita sudah tahu tentang firman Tuhan, kita juga harus menceritakan bahwa Yesus adalah Immanuel, di mana Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Anak-anakku yang terkasih, mari kita bersyukur bersama-sama karena Yesus sudah lahir menjadi Raja bagi kita. Dia selalu menyertai kita. Anak-anak jangan takut, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, percaya Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa menutup cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Immanuel di dalam kehidupan kami. Karena Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu dekat dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah di hari Natal ini kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu sebagai Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa. Amin. Nah, firmannya sudah selesai adik-adik. Gimana tadi? Bagus ya ceritanya dari Bu Wihani? Nah, karena adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, semoga firman Tuhan hari ini juga bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik masing-masing ya. Nah, acara kita belum selesai nih ya. Kita mau ngapain ya habis ini Mbak Kiki, Mbak Seva? Kita mau seru-seruan nih sama Mbak Vivi dan Mbak Dina. Mbak Vivi dan Mbak Dina tuh punya kreativitas adik-adik. Adik-adik harus ikut kreativitasnya ya. Setelah ini bisa memperhatikan, terus ngikutin dari rumah pelan-pelan, diperhatikan ya. Ayo Mbak Vivi sama Mbak Dina. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas. Kita mau bikin apa Mbak Dina? Gantungan Santa. Iya, gantungan Santa. Kita mau siapkan dulu alat-alatnya. Kita siapkan kertas lipat. Kalau adik-adik belum punya kertas lipat di rumah, adik-adik bisa pakai kertas biasa yang ada di rumah ya. Lalu apa Mbak Dina? Ada lem, Spidol atau ballpoint. lalu kemudian gunting. Dan yang terakhir adalah tali. Nah, adik-adik kita siapkan tadi 2 kertas lipat. Kita ambil dulu 1 kertas lipat, lalu kita lipat seperti ini. Di bagian pinggir juga kita lipat. Setelah itu kita lipat bagian atasnya. Sudah? Kalau sudah, adik-adik bisa balik. Lalu dilipat dari sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau sudah, adik-adik lipat seperti ini. Dan yang terakhir, adik-adik lipat di bagian bawahnya. Nah, adik-adik sekarang adik-adik bisa ambil lemnya atau double tipnya. Kita lem di bagian belakangnya. Pakai double tip ya, atau yang nggak punya double tip bisa pakai lem. Nah, ini kepala santanya. Sekarang kita bikin badan santanya ya. Adik-adik tadi kan sudah siapkan 2 kertas lipat. Sekarang kita ambil kertas lipat yang kedua. Sudah? Kalau sudah, adik-adik bisa lipat bagian atas dan bagian bawahnya terlebih dahulu. Setelah itu, adik-adik balik. Jangan lupa dibagi 2. Lalu adik-adik lipat. Seperti ini ya. Kalau sudah, dilipat lagi jadi seperti ini. Nah, dan yang terakhir adik-adik lipat ke bawah seperti ini.
Kalau sudah, kita mau kasih lem lagi atau double tip ya, supaya nggak lepas. Nah, ini badan dari Santa tadi. Sekarang adik-adik bisa gabungkan antara kepala dan tubuhnya, pakai lem atau double tip juga. Topinya juga dikasih ya Dek, pakai lem atau double tip juga. Terus kita ambil spidolnya, kita kasih mata. Oke, sekarang yang terakhir kita kasih tali di bagian belakangnya. Oke, ini Santa, gantungan Santa yang pertama. Sekarang kita bikin yang kedua ya adik-adik. Lalu yang kedua kita bikin gantungan Santa yang kecil seperti ini adik-adik. Yang pertama kita siapin kertas, habis itu kita balik, kita lipat segitiga seperti ini adik-adik. Kita lipat, habis itu kita buka, lalu kita lipat lagi di bagian sini. Sampingnya juga ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu bagian pojok atas kita lipat ke bagian pojok bawah. Nah, setelah itu jadi seperti ini adik-adik. Lalu kita putar. Nah, di bagian sini kita lipat lagi ke bagian atas. Udah, habis itu kita lipat lagi di bagian sini sedikit aja. Nah, jadi seperti ini. Lalu adik-adik kita putar. Di bagian sini kan ada sisa. Itu habis itu kita lipat ke belakang. Jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, habis itu ya bagian belakang sini kita kasih double tip. Nah, udah kelar. Habis itu kita langsung di bagian sini kita kasih mata dan hidung adik-adik. Nah, di bagian belakang
Nah, di bagian belakang sini kita kasih tali. Nah, Nah, adik-adik, ini tadi gantungan Santa yang sudah kita buat bersama. Sekarang adik-adik bisa gantung di pohon Natal yang ada di rumah adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi kreativitasnya? Seru nggak? Yang pasti seru ya. Nah, untuk hasil kreativitasnya jangan lupa ya difoto. Kemudian nanti minta orang tua untuk di-share ke grup WA GKJT Ukinasih. Sekarang kita mau berdoa syafaat dan penutup yang akan dipimpin oleh Mas Tri. Kepada Mas Tri kami persilahkan. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat sekaligus nanti kita menutup acara ini ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau menyertai kami di dalam hari-hari kami, terkhusus pada saat ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di tengah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, itu semuanya boleh kami lalui dengan sukacita, karena kami yakin Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami di tempat yang lainnya. Kiranya mereka pun juga seperti kami menikmati ibadah Natal di tengah keterbatasan yang ada. Kami harus banyak melakukan ibadah secara daring, secara online. Karena kami sesungguhnya pun rindu untuk berkumpul dengan saudara-saudari kami yang lain. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini pun kami berkesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga terkasih di rumah kami masing-masing menikmati Natal ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya pelayanan untuk anak-anak baik di Jemaat Kinasih ini ataupun di tempat yang lainnya, Tuhan pimpin dan berkati sehingga anak-anak boleh berakar imannya kepada Tuhan, karena senantiasa mengimani Tuhan beserta dengan kami, beserta dengan anak-anak berakar. Dan kemudian untuk kakak-kakak, guru sekolah minggu boleh menumbuhkan iman adik-adik dan pada akhirnya nanti boleh berbuah, tetap berkarya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami seperti firman Tuhan untuk Natal kali ini, Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan senantiasa pimpin kami di dalam perjalanan menuju tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita. Dan yang ada di rumah, Tuhan juga berkati sehingga boleh semakin erat di dalam keluarga, boleh berbagi sukacita di tengah Natal saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Acara Natal sekolah minggu hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan beribadah di rumah aja. Nah, untuk mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Adik-adik bisa menyanyikannya sambil bertepuk tangan ya. Dan tahun baru
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.